Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 25 Maret 2022 kita kembali berjumpa di dalam kuliah seminar sejarah pada di Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung. Pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan satu topik khusus dan dengan konsep sejarah yang ditemukan. Jadi judul kuliah kita hari ini saya beri dengan sejarah yang ditemukan. Nah, konsep ini bertolak dari apa yang dikatakan oleh Bernard Lewis, salah seorang sejarawan ahli Timur Tengah yang membedakan bahwa sejarah itu dapat dibagi di dalam 3 konsep. Ya. Yang pertama adalah sejarah yang diingat. Ya, seperti apa orang mengingat masa lalunya. Dan inilah yang seringkali dicari tahu oleh para penulis sejarah. Jadi ketika Anda menulis sejarah, Anda mencoba untuk mencari tahu, menggali apa yang orang ingat tentang masa lalu. Nah, inilah konsep pertama yang diperkenalkan oleh Bernard Lewis. Kemudian konsep yang kedua, kata Bernard Lewis, adalah sejarah yang ditemukan. Mengapa ditemukan? Oleh karena peneliti sejarah itu berupaya untuk menggali, mencari tahu berbagai informasi tentang kejadian masa lalu berdasarkan pada sumber-sumber sejarah. Nah, ketika dia melakukan penggalian, pencarian itu, maka kemudian kita menemukan sesuatu. Nah, kita boleh saja menemukan satu konsep, misalnya di dalam kehidupan masyarakat itu, ya, dan seterusnya. Nah, pekerjaan sejarawan itu paling banyak pada konsep yang kedua ini, yakni sejarah yang ditemukan. Ini merupakan satu upaya sadar yang dilakukan oleh sejarawan secara sungguh-sungguh membaca sumber-sumber sejarah. Dan pada level apapun ini menjadi tujuan di dalam penulisan dan penelitian sejarah. Ya. Lalu konsep sejarah yang ketiga yang diperkenalkan oleh Bernard Lewis itu adalah sejarah yang diciptakan. Artinya apa? Orang atau para sejarawan berupaya untuk menemukan masa lalu, merekonstruksi masa lalu berdasarkan sumber-sumber sejarah, dan apa yang mereka temukan itu kemudian dibuat menjadi satu rangkaian rangkaian konsep, yang mana konsep itu dibuat untuk tujuan tertentu. Contoh yang paling mudah dari sejarah yang ditemukan itu adalah hari jadi suatu daerah, hari jadi kabupaten dan provinsi misalnya. Seringkali kita melihat ketika satu daerah menetapkan hari jadinya, dan seringkali orang mencari batasan waktu hari jadi yang lebih tua, ya, maka semakin tua, semakin sering orang mencari atau menerapkan konsep sejarah yang diciptakan. Biasanya tahun lahirnya itu misalnya diambil dari ketika ada satu peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lalu. Lalu bulannya diambil kadang merujuk pada bulan Agustus sebagai hari kemerdekaan. Lalu tanggalnya seringkali diambil berdasarkan pada ketika pertama kali di daerah itu melakukan perlawanan terhadap kuasa kolonial dan seterusnya. Nah, baik tahun, bulan, dan tanggal pada diri masing-masing sebetulnya benar, ya, itu berdasarkan apa yang ditemukan. Tetapi ketika tanggal itu dibaringkan dengan bulan dan tahun yang berbeda, kalau menghasilkan konsep sejarah yang kita kenal dengan sejarah atau hari jadi satu daerah, maka itulah contoh dari sejarah yang ditemukan. Pada posisi ini, sejarawan seringkali sangat dibutuhkan untuk menggali
momentum atau tonggak-tonggak yang akan diambil untuk dijadikan sebagai konsep di dalam penetapan hari jadi daerah, gitu ya. Namun penetapan hari jadi daerah itu adalah kebijakan politik, ya, bukan kebijakan sejarawan. Sejarawan hanya menyodorkan fakta berdasarkan pada sumber-sumber sejarah. Nah, kita awali dengan mengenalkan dulu 3 konsep sejarah dari Bernard Lewis itu. Anda boleh mencari buku Bernard Lewis, ya, saya kira banyak sudah terbit, ya, sejarah diingat, ditemukan, dan ditemukan. Saya pikir buku ini atau konsep dari Bernard Lewis ini sangat bagus sekali sebagai dasar bagi Anda untuk memahami dan mengerjakan pekerjaan sebagai peneliti sejarah dan sejarawan tentunya. Nah, saya ingin fokus ke soal sejarah yang ditemukan yang menjadi fokus kuliah kita hari ini. Seperti apa sebetulnya kita menemukan sejarah, ya, atau sejarah yang ditemukan itu sepertinya bagaimana mungkin kita menemukan sesuatu. Yang perlu saya katakan pada Anda di dalam kuliah ini bahwa kita di dalam studi sejarah tidak mengenal sejarah yang diciptakan. Karena konsep menciptakan itu kan sebetulnya mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan sejarawan tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa ada sumber. Maka sejarawan tidak akan pernah bisa menciptakan dalam artian suatu kejadian, melainkan kita menemukan kejadian-kejadian berdasarkan pada sumber-sumber sejarah. Kalaupun nanti kita membuat konsep, seringkali konsep itu banyak merujuk pada atau kita temukan dari jejak peristiwa yang kita kaji. Ya, gitu. Nah, ini satu hal yang seringkali tidak mendapat perhatian orang mengkaji atau menulis sejarah. Ya, memang kita boleh saja menemukan, ya, dan memang diharapkan sejarawan itu menemukan. Tapi menciptakan itu susah. Ya, karena kalau ilmu eksakta mungkin dia akan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sejarawan menemukan apa yang ada sebelumnya. Dan untuk menemukan itu tidak mudah karena dibutuhkan kerja keras, kesungguhan, kesabaran untuk menggali, membaca sumber-sumber sejarah untuk bisa menemukan apa yang pernah terjadi di masa lampau berdasarkan pada rumusan pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, sejarah yang ditemukan. Sejarah yang ditemukan adalah satu konsep yang mana upaya untuk menemukan kejadian di masa lalu berdasarkan sumber sejarah itu dikerjakan secara kritis, dikerjakan secara ilmiah menggunakan metode sejarah. Ya, jadi kalau sejarah yang diingat konsep yang pertama, ya orang mengingat masa lalunya sudah cukup, itu adalah sejarah yang diingat. Dan semua orang bisa mengingat tentang masa lalu, baik yang terpelajar maupun tidak terpelajar, semua bisa mengingat masa lalunya. Tetapi untuk menemukan itu membutuhkan perangkat yang kita sebut dengan metode dan juga metodologi. Nah, itulah yang membedakan antara pembelajaran atau pendidikan sejarah dan sejarawan formal dan tidak formal atau sering otodidak. Nah, saya ingin mengambil contoh dari sejarah yang ditemukan. Kalau kita belajar pada sejarah Indonesia, kita menemukan satu peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat dan juga di Sulawesi Selatan dan Utara, yakni peristiwa PRRI Permesta. Ya, kalau di Sumatera Barat itu PRRI, di Sulawesi Selatan dan Utara itu adalah Permesta. Nah, peristiwa ini ya, telah banyak ditulis, dikaji oleh sejarawan, dan juga kita banyak temukan di dalam buku sejarah. Pada umumnya, tulisan-tulisan sejarah, baik yang ditulis oleh sejarawan formal, maupun juga ditulis oleh sejarawan khususnya di TNI, ya, Pusat Sejarah TNI, memandang bahwa peristiwa PRRI Permesta itu adalah gerakan separatis. Ya. Separatis itu kalau kita baca konsep di dalam KBBI, separatis adalah satu gerakan yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada upaya, misalnya ada gerakan tertentu
kami ingin melepaskan diri dari negara Republik Indonesia atau ingin mendirikan sebuah negara dalam negara, maka gerakan itu disebut sebagai gerakan separatis. Nah, berdasarkan sumber sejarah dan penelitian yang sudah dilakukan, umumnya orang memandang bahwa gerakan PRRI dan Permesta itu adalah gerakan separatisme, gerakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu satu temuan tentunya yang perlu kita apresiasi berdasarkan hasil pengkajian. Tetapi setelah sejarawan mengkajinya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Erzele Risa, guru besar sejarah di Universitas Indonesia, sudah meninggal. Setelah dia membaca kembali sumber sejarah, ya, menggali dan menemukan berdasarkan pada piagam Permesta, berdasarkan proklamasi Permesta. Jadi pada tahun 1957 ya, 57 atau 52 itu kan ada proklamasi, ya kan? Proklamasi berdirinya Permesta. Nah, Lerisa menemukan bahwa berdasarkan dokumen sejarah, berdasarkan isi proklamasi itu, di situ disebutkan bahwa gerakan ini tidak untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia menyebut 3 kali bahwa gerakan ini tidak untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan proklamasi itulah Lerisa kemudian mengambil kesimpulan ya, bahwa gerakan PRRI Permesta yang selama ini dipandang sebagai gerakan separatis sebetulnya tidak tepat berdasarkan sumber sejarah. Karena gerakan ini sebagaimana dinyatakan oleh para pendiri gerakan itu tidak untuk memisahkan diri dari NKRI. Maka pandangan yang mengatakan bahwa gerakan PRRI Permesta itu adalah separatis itu keliru, kata Risa. Yang tepat adalah ini adalah satu gerakan untuk membangun negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada visi dari para pemimpin gerakan itu di daerah baik di Sumatera Barat maupun juga di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Erzele Risa ini adalah contoh dari sejarah yang ditemukan. Ya, jadi dia menemukan sesuatu yang sebetulnya orang juga sudah pernah mengkajinya, tapi kemampuan, kecerdikan, kekritisan membaca sumber, itulah yang akan membedakan antara apa yang kita buat dan apa yang dilakukan oleh orang lain. Gagasan ini mengawali kita untuk memahami posisi penelitian kita, apakah kita dapat menemukan sesuatu atau tidak. Apakah kita menduplikasi atau mengulang apa yang dilakukan oleh orang lain atau tidak. Begitu. Nah, contoh yang kedua, contoh yang kedua dari sejarah yang ditemukan, saya ambil contoh dari penelitian tentang pemberontakan di Petani Banten yang dilakukan oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Mungkin Anda semua pernah membaca buku itu, dan saya kira semester lalu kita pernah membicarakan itu di mata kuliah Sejarah Islam Indonesia abad 18-19. Nah, pada satu tahapan, Sartono telah berhasil menemukan bahwa para petani itu bukanlah pelaku yang pasif, melainkan aktif di dalam melakukan gerakan melawan rezim kolonial. Ya, ini adalah satu temuan yang menarik. Pada umumnya orang memandang bahwa ya petani itu bersifat pasif saja, diam saja menerima kenyataan. Tetapi Sartono bilang dan menemukan di dalam disertasinya bahwa tidak, petani itu tidak diam, mereka itu melawan. Buktinya apa? Di tahun 1888 para petani di Banten melakukan perlawanan terhadap kuasa kolonial. Maka Sartono dari situ kemudian membuat disertasi pemberontakan petani Banten. Nah, pada tahap ini Sartono telah menemukan bahwa petani telah melakukan perlawanan terhadap rezim kolonial. Tidak seperti pandangan umum yang mengatakan bahwa petani itu diam saja ketika mereka tertindas. Lalu, apakah yang ditemukan oleh Sartono ini sudah selesai di dalam konteks diskusi dan penelitian sejarah? Ternyata belum. Pada fokus yang sama,
tentang gerakan petani di Banten itu juga dilakukan oleh salah seorang sejarawan dari Universitas Indonesia, namanya Muhammad Iskandar. Dalam disertasinya tentang aksi kolektif petani cermas, ya, tahun yang sama dengan era yang dikaji oleh Sartono Kartudiro. Nah, yang menarik dari apa yang ditemukan oleh Muhammad Iskandar itu, dia mengatakan bahwa gerakan petani, ya, yang dilakukan oleh petani di Banten itu tidak hanya sekadar melawan masa kolonial karena mereka terintimidasi oleh praktek-praktek kolonial, tetapi lebih jauh dari itu, kata Muhammad Iskandar, gerakan petani di Banten itu telah berhasil menumbangkan gubernur jenderal. Coba, ini kan satu temuan yang luar biasa. Kalau Sartono mengatakan itu adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial, sampai di situ, tetapi setelah dikaji lagi, ternyata Muhammad Iskandar menemukan bahwa gerakan petani yang terjadi di Banten itu berhasil menumbangkan gubernur jenderal. Akibat dari gerakan itu, akibat dari aksi kolektif petani itu, gubernur jenderal pada itu diganti karena dipandang tidak mampu mengatasi kerusuhan yang terjadi di Banten pada masa itu. Nah, ini contoh bahwa ada sesuatu yang ditemukan. Mungkin apa yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya, itu nanti kita tidak sependapat dengan temuan itu, karena kita juga menemukan hal yang lain. Nah, dengan begitu, maka sebetulnya kendati pun satu objek sudah pernah dikaji oleh ilmuwan lain, oleh peneliti lain, kita masih bisa meneliti bagian itu. Yang terpenting adalah kita harus mampu menempatkan diri atau memposisikan kajian kita di mana dari kajian-kajian yang sudah dilakukan. Nah, salah satu jembatan atau salah satu medium untuk bisa menemukan sejarah yang ditemukan sebagaimana saya katakan tadi itu adalah dengan melakukan tinjauan pustaka atau kajian historiografi. Nah, makanya kajian dan tinjauan pustaka itu sangat penting. Ya. Apa yang ingin dicapai sebetulnya dari kita melakukan tinjauan pustaka? Ya. Jadi tinjauan pustaka itu kita meninjau karya-karya yang sudah terbit. Ya, karya-karya yang sudah ada yang berkaitan dengan apa yang akan kita kaji. Itulah tinjauan pustaka. Nah, ada dua tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah untuk mengetahui ya, apakah topik yang kita kaji ini sudah pernah dikaji oleh ilmuwan lain atau belum. Ya. Yang pertama dulu itu, kalau sudah ada yang sudah mereka kaji dari peristiwa itu apa saja. Ya, misalnya Syahril mengkaji mengenai politik tentang Snow Congress dan seterusnya di Aceh. Siapa yang pernah mengkaji itu? A, B, C, D dan seterusnya. Apa yang telah mereka kaji? A, B, C dan seterusnya. Jadi kita tahu bahwa yang sudah dikaji oleh orang itu tentang A, B, C dan seterusnya. Nah, lalu sesudah itu barulah kita menentukan posisi kajian kita. Ya. Kita mau fokus di bagian mana? Sudah barang tentu kita tidak lagi mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karena itu nanti plagiat, menduplikasi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, dengan begitu tujuan melakukan tinjauan pustaka yang kedua adalah untuk menentukan posisi kita di dalam objek yang kita kaji. Ya, kalau peneliti sebelumnya mengkaji bagian A, B, C, maka dikatakan bahwa berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, saya ingin mengkaji bagian D, E, F, dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya mengapa Anda diberikan tugas untuk melakukan tinjauan pustaka. Silakan Anda merencanakan rencana riset yang sudah dipersiapkan itu. Tetapi jangan lupa, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan tinjauan pustaka. Supaya kita tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, dan apa yang akan kita lakukan dari kejadian yang hendak dikaji.
pada posisi ini tinjauan pustaka sangat penting dan menjadi satu keharusan, ya, baik di dalam menulis makalah maupun menulis skripsi, tesis, dan disertasi, itu merupakan satu keharusan. Dan memang pekerjaan sejarawan agar karya kita itu betul-betul dianggap baru, maka terlebih dahulu kita harus dengan sungguh-sungguh melakukan kajian pustaka. Ya, dan kajian pustaka ini menjadi bagian integral ketika kita menulis karya ilmiah. Ketika menulis karya ilmiah dalam bentuk makalah misalnya, harus ada bagian yang berisi tentang tinjauan pustaka atau critical review, tinjauan kritis terhadap karya-karya yang sudah ada. Menulis skripsi pun juga demikian, ada satu sub bagian yang berisi tentang tinjauan pustaka. Nah, jadi tinjauan pustaka itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, bila Anda sudah merencanakan penelitian dan memilih topik yang hendak dikaji, maka langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi karya-karya yang sejenis, baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak berkaitan langsung. Jadi meninjau pustaka itu tidak mesti harus yang berkaitan langsung dengan topik kajian kita. Tapi kalau misalnya ada secara langsung, misalnya Kiki ingin mengkaji tentang peradaban orang Bugis di Lampung, jika sudah ada silahkan disebutkan. Tetapi kalau misalnya Kiki ternyata belum menemukan kajian yang spesifik mengenai kehadiran orang Bugis di Lampung, maka Kiki bisa saja mengkaji studi-studi di tempat lain yang menjelaskan tentang kehadiran orang Bugis di satu daerah. Ya, kehadiran mereka itu membawa apa? Bagaimana cara mereka berinteraksi? Apa yang mereka wariskan? Nah, pola atau contoh yang terjadi di daerah lain itu bisa dijadikan sebagai acuan konsep untuk mengetahui atau setidaknya memberi pengantar pada Kiki untuk mempelajari, mengkaji mengenai peradaban orang Bugis di Lampung. Jadi tinjauan pustaka itu tidak mesti harus yang langsung proses dengan kajian kita. Memang diharapkan yang paling pertama dicari adalah yang relevan, yang sama dengan topik kita. Ya. Kemudian yang kedua, carilah karya-karya yang relevan. Misalnya, kalau Anda ingin mengkaji tentang sejarah pesantren di satu daerah, kok di daerah saya belum ada yang pernah mengkajinya ya? Ya, tinjauan pustakanya boleh saja Anda mencari kajian yang lain tentang pesantren dengan tema yang sama untuk mendapatkan arah atau konsep yang tepat bagi Anda ketika ingin mengkaji sejarah pesantren di daerah yang Anda kaji itu. Nah, tapi derajat melakukan tinjauan pustaka pada karya-karya yang relevan dengan topik dan lokasi penelitian kita itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan mengambil kajian pustaka dari kajian-kajian di tempat lain yang relevan dengan kajian kita. Nah, pada level S1 yang paling diharapkan adalah tinjauan dari karya-karya yang sudah pernah dikaji oleh orang yang berkaitan dengan kajian kita. Jadi itu yang penting yang Anda lakukan. Ya, kalau Anda tidak bisa meninjau karya-karya sebelumnya, maka ada kemungkinan karya Anda itu tidak akan menemukan sesuatu. Ya. Kecuali riset tentang daerah itu memang betul-betul belum pernah dilakukan sama sekali oleh siapapun. Tapi kalau itu memang belum dilakukan, maka kita akan menempuh tinjauan yang kedua, mencari kajian yang serupa. Gitu ya. Mencari kajian lain yang serupa dengan topik kajian kita itu bisa dijadikan sebagai objek tinjauan pustaka. Sekali lagi, tinjauan pustaka itu sangat penting untuk mengetahui posisi dari kajian kita. Apakah kajian kita itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau belum pernah sama sekali dilakukan oleh orang lain? Jika sudah, apa yang telah dikaji oleh orang lain dan apa yang akan kita kaji? Sekali lagi, kita tidak boleh mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Karena kita berpijak pada konsep sejarah yang ditemukan. Dari konsep sejarah yang ditemukan ini, seringkali saya mengatakan bahwa merujuk pada pendapat Dr. Susanto Zuhdi, guru saya di Universitas Indonesia, bilang begini bahwa ya konsep sejarah yang ditemukan itu bisa diimplementasikan pada perumusan judul dari karya kita. Jadi makalah ataupun skripsi, tesis, dan disertasi itu menurut beliau
Judulnya itu dibikin terakhir, tidak perlu dibikin bagian depan. Makanya ketika Anda mau menunjukkan judul dengan berbagai macam redaksi kalimat A, B, dan C, ya silakan aja. Saya nggak akan mengoreksi lebih dalam soal judulnya. Saya ingin tahu apa yang Anda tulis, gitu kan? Dari yang Anda tulis nanti setelah selesai, kalau merujuk konsep dari Profesor Santoso di guru saya di UI, sesudah buat kesimpulan barulah bikin judul. Karena judul yang baik adalah judul yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah kita lakukan. Makanya bagi saya membuat judul itu ya udahlah, Anda mau ngambil judul apa saja silakan saja. Yang penting pertama tahu isunya apa, permasalahannya apa, pertanyaan penelitiannya apa, sumbernya apa, tinjauan pustakanya sudah dilakukan atau belum, judulnya nanti aja. Kalau sekarang terus gimana? Kan kita harus mengajukan juga, ajukan aja judul sesuai dengan apa yang Anda bayangkan, yang Anda konsultasikan. Tetapi judul itu tidak mesti harus bertahan sampai tingkat penghabisan. Judul yang Anda ajukan di awal itu bisa berubah. Saya ambil pengalaman saya ketika nulis disertasi, judul pertama ganti lagi, judul kedua, judul ketiga, judul keempat baru jadi. Dan keempat itu setelah selesai saya menulis disertasi. Setelah selesai membuat kesimpulan, barulah lahir judul. Nah, itulah implementasi dari konsep Barnard-Lewis, sejarah yang ditemukan. Jadi judul itu adalah salah satu konsep yang kita temukan. Dan itu tidak perlu harus di bagian awal. Nanti di bagian akhir pun juga boleh. Makanya, kelirulah orang mengatakan bahwa orang menulis sejarah itu judulnya dipasang sampai terakhir harus dipertahankan. Tidak begitu. Itulah bedanya ilmu sejarah dengan ilmu yang lain. Sejarah itu berbasis pada hasil temuan. Kalau ilmu eksakta ketika judul sudah ditetapkan, maka judul itu harus dipertahankan dengan berbagai macam cara dan didukung oleh hasil-hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu diarahkan untuk mendukung judul itu. Itu sebagai contoh. Di ilmu sejarah, di ilmu belajar sejarah enggak. Judul dirumuskan berdasarkan hasil temuan penelitian. Makanya judulnya silakan aja diajukan, ya, nggak perlu ragu. Yang pasti jangan sampai apa yang Anda kaji itu mengulangi apa yang sudah diteliti oleh orang lain. Nah, saya kira itu pokok pikiran penting mengawali kuliah kita pagi hari ini, dan sesudah ini akan kita lanjutkan lagi dengan mendengarkan tinjauan dari karya-karya yang sudah Anda lakukan sesuai dengan topik kajian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.